kembali lagi dalam segmen Tahukah Anda? Nah, ini di depan kita udah ada beberapa makanan dan tadi sempat di liputan tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa ada jeroan yang itu bisa memicu asam urat. Nah, ini benar gak sih Dokter Sam? Ya. Di sini ada jeroan yang ini dulu ya? Nah, Ya. enak loh ini. Aduh. Ya, jeroan itu tinggi akan purin seperti usus, babat, kemudian paru. Ini tinggi purin. Ini boleh tidak dimakan, tidak boleh buat orang yang sudah terjadi gangguan metabolisme purin di tubuhnya. Karena kalau dia sudah terjadi gangguan, dia akan diubah menjadi asam uratnya itu akan tinggi. Oke. Itu yang berbahaya. Ini baru seperti ini kan, ya. Ditambah lagi kalau dimasak, masaknya pakai bumbu seperti ini, pakai santan. Santannya kental, jadi purinnya tinggi. Nah, ini ngomong-ngomong soal purin Dok, ini mungkin masyarakat bingung nih apa sih purin itu sebenarnya? Purin itu satu zat yang ada di dalam bahan makanan yang nantinya di tubuh dia akan dimetabolisme, diolah. Diolah, tapi kalau pengolahannya lambat akan terjadilah tumpukan asam urat. Nah, ini kalau kita lihat katanya di sini kan selain ini kadang-kadang orang udah tahu lah kalau oh ini nggak makan jeroan deh. Tapi orang akhirnya makan yang namanya daging merah. Wah ini kan daging kebutuhan protein tinggi. Tadi kan juga katanya kalau kita makan cilok katanya wah ini harus makan juga ada proteinnya. Nah ini nih ada proteinnya. Nah tapi katanya ini terancam orang juga kena asam urat dokter. Loh iya, kalau Anda makan dagingnya kebanyakan, jadi orang hidup itu makan harus seimbang. Ya. Untuk orang-orang yang metabolisme Ya. si purinnya yang tadi saya bilang Ya. bisa membentuk asam urat, itu harus dibatasi. Tapi berapa banyak? Makan daging merah. Berapa banyak baterainya? Berapa banyaknya kira-kira sehari dia makan daging merah cukup satu potong. Satu potong itu kira-kira sekitar 100 gram. 100 gram Jangan ya. makan steak yang setengah kilo, 500 gram. Itu tinggi sekali. Kalau Anda terjadi gangguan metabolisme purinnya, pembakarannya, dia akan menumpuk menjadi asam urat. Jadi bagi penderita orang yang asam uratnya tinggi, jangan makan daging berlebihan. Nah 100 gram itu kira-kira seberapa? Segini 100 gram Ya. kan nih? Segini 100 gram ya? Oke. Oke, bagi dua ya. Ini aku Berarti satu, ini bagi dua. Susilo satu ya. Iya, oke. Ya, pas banget nih. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Makanan yang kira-kira bisa memicu adanya asam urat. Ada sayuran hijau, ada kacang-kacangan, ada melinjo. Yang mana coba? Orang kadang-kadang kan makan tuh enak dan nikmat. Kita pengen tahu lagi, kira-kira dia nggak tahu bahwa dalamnya ini bisa memicu asam urat. Nah, jangan kemana-mana, tetap saat lagi dalam acara Ayo Hidup Sehat. Oke, kembali lagi di Ayo Hidup Sehat. Nah, mari kita kenal nih. Tadi kita udah tahu bahwa jeroan, ya benar ya. Daging-daging, ternyata tidak cuma protein, asam urat juga tinggi. Nah, sayuran hijau nih katanya sehat banget. Nah, hampir semua orang ceritanya kalau makan sayur tuh harus makan sayur biar sehat. Makan gado-gado biar aman, sehat katanya. Nah, ini gimana dokter menyembuhkan asam urat? Jadi gini, sayuran hijau tua dia juga mengandung purin yang akan dirubah di dalam tubuh menjadi asam urat. Tapi khusus sayuran hijau tua tidak semua orang yang terjadi gangguan metabolisme purinnya yang kalau diperiksa asam uratnya tinggi itu sensitif terhadap sayuran hijau. Itu sangat genetik, berbeda tiap orang. Tapi kalau mau aman patokannya, kalau asam urat Anda masih di bawah 8, silahkan makan sayuran hijau. Tapi jangan berlebihan. Tapi begitu asam urat Anda di darah, kadarnya di atas 8, Anda harus membatasi, mengurangi. Bahkan kalau bisa tidak makan sayuran hijau tua. Pilih sayuran yang warna lain. Warna putih, warna kuning, warna ungu, silahkan. Oke, berarti ini mungkin masyarakat nih butuh informasi nih Dok. Misalnya udah ada gejala asam urat, berarti kan harus menghindari sayuran warna hijau ini. Nah itu contohnya tuh apa aja nih Dok? Misalnya sayuran hijau tua itu bisa kangkung, bisa buah pare, bisa daun pepaya, bisa bayam. Nah itu semua kan hijau tua. Nah ini bagi orang yang mungkin belum pernah merasakan nih sakitnya asam urat itu kayak gimana ya. Coba gimana dokter bisa menjelaskan bagaimana sih sakitnya asam urat tuh? Jadi gini, kalau kadar asam urat di darah Anda tinggi, awal-awal tidak ada keluhan. Dia tidak berasa, sehingga dia terlena. Terlena giliran medical check up dilihat kadar asam uratnya sudah tinggi. Nah
yang gejala timbul kalau asam uratnya tinggi sudah lama. Nah, disitulah asam urat akan ditumpuk di persendian-persendian besar. Ya. Di sini, kemudian di Ya, lutut, lutut ya, di siku. Nah, persendian besar itu mulai terjadi keluhan nyeri. Ya. Kenapa? Karena asam urat akan ditimbun di situ, berbentuk seperti jarum-jarum yang akan merangsang mengenai saraf-saraf, akan terasa lah mulai kesakitan. Itu sakit banget rasanya. Dan Ya. itu memang ada timbul reaksi-reaksi radang tadi ya. Ya. Ada selain ada sedikit benjolan, ada panas, Ya. dan memang ada sedikit, ini badan rasanya nggak enak rasanya. enak. Pak, ya. Kalau udah muncul nyeri-nyeri seperti itu, biasanya yang datang ke dokter ya, biasanya kira-kira level berapa tuh biasanya? Nggak tentu, ada saya pasien-pasien yang asam uratnya di atas 10, 12. Ya. Udah tinggi Iya, banget baru 11 datang udah ya, tinggi Dok, ya? banget. Nah, kalau tinggi seperti itu, langsung saya buatkan diet untuk menghindari ini semua makanan-makanan yang dapat meningkatkan kadar asam urat. Mau tidak mau. Ya. Dan satu Vito, yang menarik adalah gado-gado. Iya, di gado-gado nih. Nah. Ini katanya makanan paling sehat loh padahal nih ya. Paling sehat, Ya. tapi buat yang sehat. Buat orang yang gangguan asam urat, ini sumber purin yang akan membentuk asam urat itu sayuran hijau tua. Apanya nih coba? Sayuran nih. Sayuran hijau tua, bumbunya Tahu, dari tahu, kacang, tempe. tahu, tempe dari kedelai, kemudian Wah. Telur putih, lagi ya. telur putihnya, Iya. itu semua akan memicu asam urat. Jadi kalau mau makan gado-gado pun yang sudah terjadi gangguan asam urat, hati-hati. Oke. Karena itu bisa meningkatkan kadar asam urat Anda. So, Oke, nah ini ngomong-ngomong soal kacang nih dok, ini Ya. udah ada kacang-kacangan nih Ya. dok. Kalau misalnya kacang-kacangan juga nggak boleh nih dok untuk asam urat tuh kenapa dok? Semua kacang-kacangan itu tinggi akan purin yang memicu kadar asam uratnya meningkat. Dan makanya kalaupun makan kacang Ya. jangan kebanyakan. Oke, sebanyak apa nih dok? Berarti Jangan- satu piring nggak boleh ya? Nah, nggak apa lagi. Boleh. Satu genggam pun itu sudah kriteria yang paling banyak. Dan makan jangan nyemil sambil nonton TV, santai, nonton sepak bola. Dia cemal-cemil, akhirnya lupa diri, Udah ini habis aja. Nah itu Satu. bagi yang merasa ya, tolong jangan sambil nonton Ayo Hidup Sehat makan kacang. Nggak bagi-bagi lagi. Betul ya Tarsila ya? Iya betul sekali. Tapi nih ngomong-ngomong masih ada Oh iya, satu lagi. loh. Ini kesukaan aku loh. Ini makanan paling pink. enak nih. Enggak, sebenarnya emang nggak dibahas ini karena soal ini paling enak. Jadi ini justru sangat tinggi purinnya. Jadi hati-hati. Tapi untuk orang sehat nggak apa-apa nih dok? Orang sehat nggak apa-apa. Hati-hatinya apa? Hati-hatinya Anda makan emping ini ketagihan terus kremas, akhirnya banyak. Padahal metabolisme purin atau pembakaran dari purinnya yang dimana terjadi pembentukan asam urat itu udah terganggu. Jadi Anda jangan main-main makan emping atau melinjo yang ada di sayur asam. Oke. Saya sih udah pernah cakap asam uratku sih di bawah 8 sih. Jadi aku berani Oke, makan berarti ini. masih boleh nih ya dok ya. Berani ya. Oke, terakhir nih dok tips-tips nih untuk masyarakat yang suka makanan ini nih dok. Tapi mungkin punya asam urat atau mungkin riwayat keluarga asam urat juga. Itu bagaimana nih dok? Jadi solusinya? Anda harus tahu kondisi tubuh Anda. Kadar asam urat Anda berapa tingginya. Kalau tingginya di atas 8, ini benar-benar makanan yang ada di sini itu strict. Tidak boleh. Ya, tapi kalau kadar asam uratnya masih di bawah 8, 6,5, 7, si sayuran hijau masih boleh, tapi jumlahnya terbatas. Dan hati-hati orang suka lengah makan apa? Daging merah. Daging merah ini yang paling tinggi kandungan asam uratnya. Wah. Kenapa? Karena dia tinggi akan protein. Orang suka lupa makan daging sampai sekitar 300 gram, Iya. 500 Daging gram. merah apa aja misalnya, Iya. Dok? Daging Apa? merah, daging sapi, Sapi. daging kambing. Kambing itu termasuk ya? hati-hati, Oh iya. termasuk. Kedua, yang kadar asam uratnya cukup tinggi, si jeroan. Iya. Jeroan harus dihindari. Apalagi kalau jeroan sudah dimasak seperti ini, dicampur dengan santan. Yang Iya, iya. terjadi Anda makan sumber asam urat tinggi,
Anda makan sumber lemak yang jahat. Oke, Oke, baik. Dok. Itu hati-hati. Ya, seandainya punya asam urat nih, contoh ya, kita kalau makan gado-gado kira-kira berapa nih porsinya nih? Soalnya ini makanan kesukaan aku juga nih. Pengen banget makan gado-gado, masa nggak bisa makan? Berapa kira-kira? Tadi kembali lagi, Iya. asam urat Anda sampai seberapa Iya. kandungan di darahnya? Iya, di atas Kalau 8. di atas 8, ya sebaiknya hindari makan Hindari, gado-gado. sebaiknya jangan. Jadi ya udah, Iya, begitu ya, kalaupun nasib mau ya. makan gado-gado, pilih sayurannya yang tidak warna hijau tua. Oke, Jangan ditambahin tahu tempe. Iya. Jangan Oke. ditambahin putih Putih telur. telur lagi ya, oke. Gitu. Tahu nggak ini banyak yang nanya dok, karena banyak banget yang suka makan ini dok. Jadi mereka tuh nawar sebisa mungkin. Dok sampai sejauh mana saya bisa makan ini gitu Ya, dok. Jadi ya. boleh, tapi Ya. kalau asam uratnya Ya, ya. sudah sangat tinggi, sebaiknya dihindari. Ya, baik, Dok. Apalagi gado-gado itu seringkali ditambahin di atasnya apa? Ada empinya, aduh, Itu kan memang, ya, ya. akan menjadi Lihat ya, lebih parah. orang nanya sebanyak ini aja, dokter Sam dengan sabar, udah tenang aja. Ya. Jadi intinya emang sebenarnya kita harus tahu diri sendiri bagaimana, dan kita tahu bahwa seperti orang pakai baju ya bagusnya ya jangan all size ya. Ya. Sesuai dengan bajunya sendiri. Jadi kita Iya, nggak bisa bilang oh benar itu jelek sekali. buat kamu, bagus buat kamu, sehat buat aku, sehat buat kamu, belum tentu. Kita harus tahu mengenal diri sendiri, dan tentunya kalau mau tahu lebih banyak nonton Ayo Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat ya di Jam 1 TV One. sampai jam 2 siang. Dan kalau ketinggalan bisa dilihat resumenya di laman kami di viva.co.id atau bisa juga dengan download TV One Connect. Oke, saya Dr. Vito Damai. Saya Dr. Sheila Salsabila. Indonesia, ayo hidup sehat.